And schönen guten Tag, Leute. Tentang Kembali lagi di kelas belajar bahasa Jerman bersama aku, Rian Setiawan. dan aku Torik Hairana Putra. Kemarin kita udah bahas tentang personal pronomen. 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 Kali ini kita akan bahas angka. Angka. Dimana angka itu sangat penting ketika kalian contohnya Belanja, bayar utang. belajar matematika dan lain sebagainya. Nah, Betul. silahkan kalian persiapkan alat tulis, buku, pulpen, penghapus, dan lain sebagainya. Betul. Kita langsung aja ke materi. Ya, gue. Oke guys, kita langsung aja ke materi. Let's go. Pertama, kalian tulis aja terlebih dahulu angka-angka yang ada di papan board. Oke? Ya, Bu. Jawab. Oke, jika kalian udah nulis, silahkan aku serahkan ke kantor. Oke, makasih Kak. Kencengan. Ya. Jadi kita mulai dari huruf angka 1. Aha. Kan? Angka 1 itu disebut eins. Eins itu ada E sama I, jadi bacanya Eins ya guys ya. Betul. Oke. Angka 2 itu zwei. Sama ada EI jadi zwei. Angka 3 itu drei. Ada EI juga, drei. Angka 4 itu vier. Ada IE, jadi dua harakat, vier. Angka 5 itu fünf. Ada U-nya U umlaut kan? Jadi fünf. Fünf. Genau. Ya, gitulah. 6 itu sechs. Sechs. Jadi S-nya itu dibaca Z. Sechs. Betul. SCH ada CHS itu CHS, ya. ya. Jadi X. Jadi- Sechs. Ya, sechs. Terus angka 7 itu sieben. Sieben. Ada IE. Angka 8 itu acht. Acht. Ada T di belakangnya jadi acht. Jadi kho. Jadi Oke. Angka 9 itu neun. Noin. Ada U di situ jadi dibacanya OI. Noin. Betul. Genau. Angka 10 itu zehn. Cen. Jadi Z-nya itu dibaca C atau C. Cen gitu Betul. ya. Angka 11 itu elf. Ada elf. Terus Angka 12 itu zwölf. 12. 12. 12. 12. Oke. Angka 13 itu dreizehn. Dreizehn. Nah, di sini teman-teman perbedaannya yaitu ketika angka belasan itu yang pertama disebutkan adalah angka belakangnya dulu. Jadi contohnya 13 berarti 3-nya dulu Baru 1. baru 10. Baru 10 ya. Jadi dreizehn. Begitupun seterusnya contohnya lagi 14 itu vierzehn. vierzehn. Jadi belakangnya vier terus 10-nya zen. Betul. Angka Yang 15 fünfzehn. 15 dan nyampe 19 juga sama kayak gitu ya. Sama. Dan 20 Itu ada perbedaan ya kan? betul. Kalau untuk puluhan semuanya pakai belakangnya cik. Cik. Ya. Nah, Jadi 20. jadi Bukan. 20. Ya, bukan 20. Terus yang harus diperhatikan G yang di belakang itu dibaca H Dibaca H misalnya. ya, Ya, G-nya 20. tidak dibaca jadi 20. Kalau kalian dibaca, kalian pasti disebut orang Vietnam. Bener kan? Pengalaman. 20. Itu orang Vietnam. Brajik. Oke, lanjut ke nomor 31. Contohnya 30. Contoh ke 21. 21. Jadi ein und 20. Jadi sebenarnya dasarnya tuh sama kayak belasan, yaitu belakangnya dulu baru ke depannya. Betul. Jadi kan depannya itu 20, 20. Jadi kalau 21 ein und 20. Di tengahnya ada un di situ. Ada. Artinya dan. Kayak 22 itu bisa disebut 22. 22, 23 itu 23. 23 dan terus Seterusnya sampai 29. 29 berarti 29. Terus kembali lagi ke 30. 30.
30 itu berarti dry C. Karena apa? Tadi angka 3 tuh bahasa Jermannya dry. Tinggal ditambahan C gitu ya. Bukan C. Dry C. Orang Vietnam. Oke, jadi dry C. Terus kalau misalkan 31 jadi Ein und dry C. Sama kayak tadi 21, 22 nyampe ke bawahnya terus ya. Betul. Terus di 40 juga sama. Jadi 4 itu bahasa Jermannya vier. Tinggal ditambahin C. Jadi 40. Kalau misalkan contohnya 46 46. Jadi belakangnya dulu ya guys ya. Oke, sebenarnya itu sama nyampe ke 99. Jadi 99. Ya, yang jadi perbedaan terus ada angka 100. 100 itu 100 atau ainnya juga enggak disebut juga gak apa-apa, jadi 100 doang. Kalau misalkan 200 jadi 200. Jadi kalau 300 jadi 300 kayak gitu ya. Betul. Kalau misalkan ada satuan di dalam ratusan itu, contohnya 101 berarti 101. Kalau misalkan 102 mudah sebenarnya guys ya. Biar aku udah malah nanti paling yakin. Terjemahan di bawah. Yoi. Terus yang jadi beda lagi di contohnya di 113 di belasan Ya. sama dasarnya penyebutan belasan di angka 12, 13, 14 cuma ditambahi dengan 100-nya itu. Ya, betul. Jadi 100, 12, 100, 13 dan lain sebagainya nyampe 19. 126. Gitu. Di 20-an juga sama 120, 121 dan lain sebagainya. Betul. Terus itu sama nyampe 999 sama penyebutannya. Ya. Jadi 900, 990. 555. Terus ketika kalian nyampe angka 1000 itu bahasa Jermannya 1000. Jadi sama lah. Sama kayak bahasa Inggris lah. Kalau misalkan contohnya 1112. Jadi 1112. tuh ya. Jadi dasarnya tuh sama kayak bilangan sebelumnya, cuma ditambah-tambahin gitu. Betul. 1030 berarti 1030. Kalau misalkan ada ratusan di tengahnya, berarti contohnya 1330 berarti 1330 kayak gitu. Guys. Oke. Kalau misalkan 100.000 berarti 100 itu bahasa Jermannya 100. 1000 thousand berarti 100,000. Kalau ada ratusan di 100 di tengahnya 100,000 kayak gitu terus sama. Betul. Terus nah itu semua adalah dasar dari penyebutan angka, yang mana itu sangat penting, harus diperhatikan. Betul. Terus apalagi yang gak kalah penting, yaitu tentang simbol untuk perhitungan. Ya. Contohnya Penyebutan tambah, yaitu plus. Jadi contohnya 2 tambah 2 2 plus 2 kayak gitu. Betul. Terus pengurangan itu minus. Kalau pembagian apa itu? Duih. Jadi durce, tapi dibacanya duih. Jadi R-nya nggak jelas.
Jadi ibarat kalian ngeludah cuy, tapi C-nya diganti D gitu. Dui, gitu kan? Dui. Terus ada kali, Itu mal, mal. MA. Jadi berapa kali? We feel mal. Nantilah Itu mah. Jadi mal artinya. Betul. Contohnya Sama dengan sama dengan. itu is gleich. Nah, kalau sama dengan itu artinya is gleich atau is doang juga bisa. Contoh dari pengurangan tadi kita sebut 2 plus 2 is gleich 4. Oke, gitu. Atau 2 plus 2 is 4. Itu juga sama aja. Betul. Tidak disalahkan, tetapi lebih benar is gleich kayak gitu. Terus di contoh lain di pengurangan. Jadi 4 minus 2 is gleich 4 kurang 2 sama 2 gitu kan? Ya. 2. Kalau misalkan perkalian 2 plus 2 mal. mal 2 is gleich 4. Kayak gitu. Artinya Artinya 2 kali 2 sama dengan dengan 4. 4. Betul. Oke, gampang Terus, kan? Wow. Yakin gampang. Oke guys, sampai di sini dulu materi kali ini. Semoga itu dapat bermanfaat bagi kalian semua dan juga mudah buat dipelajari. Genau. Apalagi angka-angka yang di atas ini, di atas angka ini. Terus sering-sering latihan juga. Sering-sering latihan supaya kalian terbiasa dan nggak shock gitu kan. Oke, kami pamit undur diri. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.